Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya pasti di keadaan yang sehat selalu. Di sini saya Yurus Prasica kembali menemani rekan Unesa dalam program Bincang Prodi, yang dimana Prodi kali ini sudah hadir narasumber di samping saya, yaitu Bapak Didik Nur Hadi MPD MA PhD selaku Ketua Program Studi dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, rekan Unesa perlu diketahui bahwa kebahasaan yang ada di Unesa itu beragam sekali, mulai dari bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Jerman, bahasa dan sastra Jawa, kemudian bahasa dan sastra Mandarin. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang nih ya, seputar bahasa dan sastra Jepang. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir kali ini. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Yuris ya. Iya, saya ucapkan selamat datang Bapak di Radio Unesa. Tentunya bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada rekan Unesa ataupun hal yang lainnya yang mendengarkan Radio Unesa kali ini. Baik, sebelumnya Bapak bisa menyapa dulu rekan Unesa, barangkali. Silakan. Terima kasih Mbak Yuris. Selamat siang. Konnichiwa. Didito imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Mungkin pakai bahasa Jepang sedikit nggak apa-apa ya. Saya Didik Nur Hadi. Sekarang sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang merangkap Kakjur Bahasa dan Sastra Jepang. Terima kasih. Oke, baik rekan Unesa. Sedikit berbicara soal bahasa Jepang tadi sangat menarik sekali ya Pak ya. Iya. Nah kemudian langsung saja saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak sejarah awal dari berdirinya program studi S1 Pendidikan Jepang yang ada di Unesa. Terima kasih Mbak Yuris. Coba saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah program studi pendidikan bahasa Jepang Unesa. Dulu masih bernama IKIP Negeri Surabaya mungkin ya. Itu tadi di tahun 1981 itu angkatan pertama. Mungkin banyak dosen pada saat itu yang mungkin jumlahnya juga masih sangat terbatas, yang memang berasal dari Bandung gitu. Nah, di tahun 81 itu beserta dibantu oleh native dari Jepang, membuka program studi pendidikan bahasa Jepang pada saat itu. Kemudian tahun berganti tahun bertambah mahasiswanya, akhirnya lulusan itu diambil beberapa ya lulusan yang punya prestasi gitu ya tadi menjadi bagian dari program studi pendidikan bahasa Jepang sebagai beberapa senior kami yang ada di program sekarang ini. Ada Bu Retnani, Bu Nise, Bu Ina, dan teman-teman semuanya itu adalah lulusan dari pada saat itu produknya mungkin masih IKIP Negeri Surabaya. Oke. Gitu tadi. Oke, jadi memang cukup bisa dibilang 39 tahun betul, sudah berdiri ya Pak, S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, kemudian lantas bagaimana sih Pak visi dan misi dari prodi ini yang bisa mempertahankan eksistensinya selama 39 tahun ini? Betul. Untuk visinya memang kami kan unggul di dalam pendidikan bahasa Jepang dan kukuh dalam keilmuan bahasa Jepang. Kalau visinya yang di prodi sih sebetulnya masih dalam unggul dalam kependidikan bahasa Jepang. Itu tadi yang memang fokus kami masih dalam konsentrasi mengenai ilmu pedagogi bahasa Jepang itu yang tadi. Baik. Nah, rekan Unesa perlu diketahui bahwa Bapak Didik Nur Hadi ini dulunya S1 di jurusan pendidikan Jepang di IKIP Unesa ya Bapak. Kemudian S2-nya itu mengambil 2 universitas di UPI Bandung, kemudian Hiroshima University of Japan, kemudian S3-nya di Nagoya University of Japan. Benar sekali. Nah, mengingat dengan perjalanan pendidikan Bapak yang sangat fokus sekali di bahasa Jepang. Lantas apa sih Pak yang membuat Bapak sangat ingin menarik sekali mengambil pendidikan Jepang gitu Pak? Oke, makasih Mbak Yunis gitu. Mungkin kalau bicara masalah flashback dulu gitu ya tadi ya, berbicara masalah hal apa yang mendorong saya bisa memilih bahasa Jepang itu, yang pertama mungkin pada saat itu terdengar bahwa
di samping kanan kiri saya itu produk Jepang. Oke. Jadi di depan juga produk Jepang, belakang juga produk Jepang. Jadi kok sepertinya Jepang itu sangat ada dari segi ekonomi pada saat itu sangat tinggi sekali di Indonesia, sehingga mendorong saya untuk ingin pergi ke Jepang, ingin sekali gitu ya, tapi juga sangat mendorong sekali itu berkaitan dengan ingin bekerja di sebuah perusahaan Jepang gitu ya, tadi, sehingga bisa menggunakan bahasa kan secara otomatis apa yang harus saya jadikan sebagai modalnya itu minimal adalah bahasa Jepang itu tadi. Betul, karena memang pada saat itu juga konsentrasinya keinginan belajar bahasa itu lebih besar, sehingga mengambil bahasa Jepang yang ada di IKIP Negeri Surabaya pada saat itu ya, yang ada di Ketintang pada saat 94 itu ya tadi. Oke, lantas jika melihat rekan UNESA nih Bapak yang misalnya ingin bergabung di S1 Pendidikan Jepang, apakah harus memiliki kekhususan tertentu? Maksudnya harus punya potensi, misalnya harus terlebih dahulu bisa menguasai pendidikan Jepang atau seperti apa? Kalau prasyarat tidak ada Mbak Yunis ya. Kalau yang jelas bahwa kami menerima sangat terbuka sekali untuk yang mahasiswa sampai hari ini itu dari non ke Jepang, artinya belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekalinya pun, itu tetap juga kami tampung, dalam artian di mahasiswa kami kalau dibedakan dua kategori itu yang sudah belajar ketika di pendidikan menengah atasnya SMA atau SMK-nya, sama pendidikan sama yang memang sama sekali tidak ada kaitannya, belum pernah belajar bahasa Jepang itu tadi. Dan kami kalau dalam pelaksanaannya pasti mungkin kelasnya itu dipisah, dalam artian yang kelompok yang memang sudah pernah belajar bahasa Jepang. Ini bukan tujuannya untuk memisahkan tentang dikotomi dan lain sebagainya, bukan, tetapi lebih fokus pada bagaimana mereka memperlancar gitu ya ketika belajar bahasa Jepang itu. Jadi akan memudahkan kami untuk mengajar mereka baik yang dari nol maupun yang memang sudah setengah-setengah pernah belajar bahasa Jepang itu tadi. Sehingga tidak menutup maksudnya adalah membuka selebar-lebarnya untuk bisa belajar bahasa Jepang di prodi kami, di prodi pendidikan bahasa Jepang. Nah kemudian lantas apa saja sih Pak ilmu yang akan dipelajari di prodi S1 pendidikan Jepang di UNESA ini? Diawali atau dimotori oleh kurikulum dulu, bahwa kurikulum kami itu memang bunyinya memang mendidik mahasiswa nanti menjadi calon guru bahasa Jepang lah di tingkat menengah atau di tingkat untuk melanjutkan ketika di jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi itu ya tadi. Selain itu juga karena masukan dari berbagai pihak termasuk dari stakeholder maupun dari alumni, bahwa lulusan itu harus bisa bahasa Jepang dalam dunia bisnis, bahasa Jepang dalam dunia pariwisata, sehingga membuka mereka untuk kurikulum kami menjadikan anak-anak itu nanti selain menjadi pendidik bahasa Jepang itu juga diharapkan bisa terjun dalam dunia-dunia yang saya sebutkan tadi, dalam hal misalnya sebagai translator tulis maupun translator secara lisan gitu ya tadi, atau bahkan mungkin ya Mbak Yunis kan kita mungkin karena Pak Didi nggak punya data maksudnya belum bisa memberikan data secara real gitu ya tadi, bahwa lulusan kami memang banyak juga yang ada di perusahaan Jepang yang memang selama ini kakak kelas atau senpai kami itu sudah hampir seluruh Jawa Timur kalau ada perusahaan Jepang itu kayaknya lulusan dari UNESA. IKIP dan UNESA. Itu yang luar biasa sekali Bapak. Betul. Nah, kemudian cukup menarik nih Pak. Ketika proses pembelajaran atau perkuliahan yang ada di kampus, berarti bisa dibilang mahasiswanya secara komunikasi dengan dosen juga menggunakan bahasa Jepang ya Pak? Iya, kami usahakannya Mbak Indonesia, karena memang harus diusahakan si anak-anak itu ketika di dalam lingkungan kampus gitu tadi kan untuk kegiatan komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan kami kan ada native pada saat itu ya tadi, native speaker yang memang bisa dipakai atau digunakan oleh anak-anak untuk melatih conversation atau percakapan atau kaiwa lah istilahnya dalam bahasa Jepang itu. Kemudian sama dosennya juga ayo nihongo de hanashite kudasai, saya seperti itu. Atau apa itu ya kita menggunakan bahasa Jepang. Bahkan anak-anak itu punya program
satu minggu, dalam satu minggu Iya. itu ada hari yang memang harus khusus bahasa Jepang itu digunakan. Ketika mereka tidak menggunakan itu, ada sedikit mereka dikasih denda untuk bayar, nggak tahu akhirnya terkumpul uang itu untuk apa, terserah oleh mereka. Tapi mereka punya program itu, mahasiswa sendiri yang mengkoordinasikan itu ya Mbak Yurika. Kami sebagai stafnya atau sebagai pendidik di situ hanya menghimbau ke anak-anak, ayo ikut ini gunakan bahasa Jepang itu, dan tidak henti-hentinya kami, karena memang bahasa itu harus dipakai gitu ya. Benar. Bahasa harus mengomunikasikan sesuatu dengan bahasa itu. Kalau tidak ya lupa, dosennya aja lupa kalau tidak menggunakan. Yeah. Bisa dibilang itu mendisiplinkan mahasiswa ya betul, Bapak ya? Betul, dengan karena sesuatu itu kalau digunakan terus setiap hari, maka kelancaran, ketepatan menggunakan bahasa ungkapan itu pun juga akan bisa langsung bisa dikuasai. Beda dengan mereka yang sama sekali tidak, kan bukan ilmu fikir ya, atau bukan ilmu yang tidak digunakan kan, biasanya pikiran gitu kan, bukan itu, tapi harus dipakai untuk bahasa Jepangnya. Baik, berarti tidak hanya teori saja yang diterapkan, kemudian praktisnya itu apa yang lebih pentingnya? Iya, betul. Kami tadi program kami ada Ishukano Nihongo itu misalnya seperti itu, bahasa Jepang dalam seminggu. Jadi anak-anak harus pakai bahasa Jepang nih semuanya gitu ya. Nanti itu punya program seperti itu, dan kami menghimbau ke adik-adik yang memang yang ada di ini, kan salah satu program dari himpunan mahasiswa. Jadi kalau bisa ya jangan kayak insidentil gitu ya tadi. Jadi buatlah program-program itu yang continue terus gitu ya tadi. Kan setiap hari kalau dikontinukan bahasa Jepangnya itu juga akan akan lebih meningkat gitu. Program UNESA-nya juga bisa dijual ke sana. Oh ini loh, UNESA itu punya program-program yang memang akan bisa mendidik atau membantu anak-anak itu untuk cepat bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu tadi. Baik rekan UNESA, perbincangan kita masih berlanjut di segmen yang selanjutnya dan akan jauh lebih menarik sekali. Masih di Bincang Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama dengan Yuris di Bincang Prodi Profil Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Masih dengan Bapak Didi di sini, rekan UNESA. Nah, selanjutnya nih Bapak, saya ingin bertanya mengenai apa saja sih Pak program-program unggulan yang dimiliki oleh S1 Pendidikan Bahasa Jepang UNESA? Program unggulannya banyak Mbak Yuris ya. Kalau boleh saya kenalkan satu persatu mungkin kalau saya. Yang pertama mungkin ada program ke Jepang.
Itu Oke. tadi program ke Jepang itu kami selain mengikuti tes untuk pergi ke Jepang melalui beasiswa Mombu Kagakso-nya Kementerian Luar Negeri Jepang, itu anak-anak memang diberikan setiap tahun gitu tadi sekali untuk itu, tapi kan persaingannya kan dengan seluruh Indonesia yang memang, tapi insya Allah UNESA masih tetap ada di situ itu ya tadi yang ada. Untuk tahun ini ada satu mahasiswa yang ke Jepang, ke Osaka, ke Tsukuba kalau tidak salah itu tadi, yang memang program itu memang beasiswa full dari Kementerian Luar Negeri Jepang gitu ya, yang dibawain Mombu Kagakso-nya itu tadi. Kemudian yang kedua dari intensif Mbak Yuris ya. Intensif ini adalah program yang dirancang oleh kami beserta beberapa dunia usaha yang ada di Jepang, yang memang dia punya usaha di bidang perhotelan, penginapan ryokan namanya itu. Ryokan itu tradisional Jepang itu, yang hotel itu anak-anak setiap tahun itu tergantung pada ini animonya cukup tinggi, itu bisa 20 sampai 30 mahasiswa bisa ke Jepang itu dalam langsung menggunakan bahasa Jepang itu di dalam dunia kerjaan. Gitu ya. Selain pengalaman itu dapat koin juga karena kan mereka dibayar oleh itunya. Jadi ada uang lah bagi mereka untuk bekerja di ini. Ketika mahasiswa itu mereka berikan kesempatan, dan itu animonya sangat tinggi dari anak-anak untuk bisa menggunakan. Yang penting kan bukan yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan koin, tapi berkaitan dengan pengalaman yang berharga gitu ya Pak. Itu menggunakan bahasa Jepang langsung dengan orang Jepang, karena komunikasinya kan yang datang di situ kan juga orang Jepang dan lain sebagainya itu ya. Tadi di Ryokan namanya itu tadi di Jepang sana itu tadi. Di Hokkaido Mbak. Hokkaido Jepang. Dan karena Hokkaido kan ya kita tahu bahwa Hokkaido kan sepanjang masa itu kan turun salju terus, jadi mereka nggak akan kemana-mana ya di Ryokan itu tadi. Jadi itu salah satunya hal yang mendorong anak-anak supaya ke sana itu ya, supaya tidak, kalau ke sana, kalau keluar dari tempat itu kan menggunakan uang dan lain sebagainya, jadinya boros. Kalau di situ biar tetap di situ aja, mereka bisa menggunakan bahasa Jepang itu di situ dan banyak berkomunikasi di dalam ryokannya itu. Bisa dibilang berapa lama sih Pak untuk program internship itu ketika mahasiswa? 1 tahun. 1 tahun cukup lama, cukup panjang mereka menggunakan bahasa Jepang itu. Ada yang memang 6 bulan tapi di daerah tertentu, di daerah Kyoto sama Osaka gitu, dekat-dekat situ, itu yang mungkin 6 bulan ikut dalam satu perusahaan namanya kalau ngirim travel gitu loh, travel di dalam travel agent yang ada di situ. Dia bekerja di situ untuk menggunakan bahasa Jepang, menggunakan ketika komunikasi dengan pelanggan dan lain sebagainya. Yang sisi satu ada di hotel, memang di ryokan Jepang, dan itu jumlahnya cukup banyak yang ada di Hokkaido. Jadi setiap tahunnya pasti ada ya Pak? Pasti ada. Mahasiswa dari UNESA. Pasti ada dengan program intensif itu, dan juga yang program dengan Mombu Kagakso yang itu, kita pernah bolong itu artinya dalam tahun itu kurang bisa bersaing gitu, karena tergantung pada angkatan dan itu kemampuan pada angkatan itu, karena kesaingannya kan seluruh Indonesia itu tadi. Tapi insya Allah yang akhir-akhir ini terus itu ada 1-2 mahasiswa yang bisa saya ralat yang tahun 2020 ini 2 orang. 2 orang yang Nagoya University sama di daerah Tsukuba University itu tadi 1 orang lagi. Jadi ada 2 mahasiswa kami yang murni melalui seleksi secara internasional itu tadi, sama nasional sama internasional, dan mereka dua-duanya bisa pergi ke Jepang. Ini di luar dari intensif. Kalau intensif cukup banyak karena memang itu tadi ada keinginan mahasiswa pokoknya bisa ngobrol bahasa Jepang, insya Allah akan diambil untuk bisa menggunakan bahasa Jepang itu di Jepang. Berbicara soal animo mahasiswa itu tadi ya Pak, untuk setiap tahunnya mahasiswa yang bergabung ke S1 Pendidikan Bahasa Jepang itu bagaimana Pak? Animonya cukup tinggi ya Mbak Anis. Ya memang ada penurunan sedikit ya akhir-akhir ini karena efek dari kurikulum dan lain sebagainya. Saya membahas situnya tadi. Tapi masih tetap 1.300 yang pendaftar itu. Kemudian kita ambil sekitar 90, 80, sekitar 3 kelas ya, yang memang menyesuaikan dengan angkatan itu. Satu tertentu kita ngambil cuma 2 kelas karena melihat
tingkat serapan dari lulusan itu juga, Iya. itu tadi, kemudian animo masyarakatnya berkaitan dengan bahasa Jepang itu seperti apa, gitu juga ini. Karena kami juga membangun kerjasama dengan banyak, artinya kami itu selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di SMA, sehingga anak-anak itu seringkali kita promosikan, monggo kita ke bahasa Jepang UNESA biar mereka juga mulai. Kan rata-rata kan lulusan kami ada di mereka gitu ya tadi, di lembaga-lembaga tingkat menengah itu, sehingga animonya masih cukup tinggi. Ya. Oke, baik Bapak. Berarti bisa dibilang cukup banyak sekali ya Pak ya mahasiswa yang ingin bergabung. Cukup 1.300 mahasiswa dan ternyata diseleksinya 90 orang maksimal itunya tadi untuk 3 kelas. Oke, cukup ketat sekali juga ya Pak. Cukup. Kami bersyukur sekali karena masih tetap bahasa Jepang itu juga menjadi salah satu pilihan, pilihan. Kemudian apalagi dengan program-program yang negara Jepang sangat concern sekali. Saya sangat apresiatif sekali pada lembaga-lembaga memang non profit gitu ya. Tadi yang memang seperti The Japan Foundation dan lain sebagainya itu memang sangat aktif mengirimkan kami atau memberikan kepada pihak-pihak SMA itu seperti bukan native namanya ya, volunteer itu setiap tahun, dan dia tidak digaji atau tidak diberikan uang sama sekali dari sini, dari Indonesia, tapi langsung dibiayai langsung oleh Jepang. Dan itu jumlahnya puluhan. Wow. Sampai tahun ini itu puluhan orang Jepang yang dikirim ke SMA. Memang si perguruan tinggi belum kebagian itu, tetapi di SMA karena sumber-sumber kita ada di SMA itu yang tadi gitu ya. Dengan animo, artinya perhatian yang cukup besar dari The Japan Foundation itu, maka anak-anak kalau sudah ketemu sama orang Jepang kan, kalau di kelas kan wah ya. Dengan ketemu dengan guru-guru yang ini bukan guru-gurunya tidak menarik, bukan itu, tapi kan ingin komunikasi dengan orang Jepang dan lain sebagainya, itu jadi lebih semangat itu tadi. Oke, baik Bapak. Menarik sekali. Ternyata bahasa Jepang yang ada di UNESA ini sudah sangat dikenal juga di masyarakat. Insya Allah ya. Oke Pak. Nah lantas untuk dosen yang ada di S1 Pendidikan Bahasa Jepang itu jumlahnya berapa orang Bapak? Oke, Mbak Yuris ya. Nanti salah sebut saya itu, enggak ya. Oke. Kami itu secara kertas ya Mbak Yuris ya, di dalam ini tadi, atau lulusan kami itu yang sekarang menjadi dosen itu sebetulnya 16 dosen, tapi kita tanda kutip itu bukan ekspor, tapi memberikan ke pihak. Kami memberikan 2 dosen ke jurusan bahasa dan sastra Mandarin. Jadi ada 2 dosen kami yang memang di situ untuk ini tadi ya. Untuk bidangnya sebetulnya ada bidang ini. Jadi ada 16 dosen dengan 2 profesor seperti ini. Tadi kalau ini tadi sama S3-nya sekitar 7 gitu. Yang semuanya, yang sisanya adalah masih magister, dan mereka bersiap-siap juga harus melanjutkan studinya sampai ke program yang terakhir ya, ini doktoral itu. Oke, baik Bapak. Nah, kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang ada di prodi itu apa saja sih Pak untuk menunjang pembelajaran pada saat perkuliahan gitu Pak? Betul. Kalau dari segi fasilitas ada lab bahasa, kami juga ada. Kemudian kalau dari segi fasilitas di dalam kelas itu insya Allah standar dan mungkin lebih dari standar itu tadi, karena AC, ber-AC dan lain sebagainya itu lengkap lah Mbak Yunis ya. Artinya ada lab bahasa untuk kegiatan mereka dalam bidang akademik, baik itu misalnya conversation atau percakapan dalam bahasa Jepang, maupun meneliti tentang berbahasa Jepang, karena kan punya lab dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian Toshokan atau ini Mbak, perpus bahasa Jepang itu sangat lengkap kalau ini tadi. Jadi kalau mau cari buku-buku yang berkaitan dengan itu, bahkan kami kan menjalin kerjasama dengan perpusnya yang ada di The Japan Foundation, dan bahkan kemarin tahun ini ya dapat tawaran, Pak Didi butuh buku enggak?
kami akan mengajukan itu gitu ya tadi, dan kami akan mengupdate buku itu, dan kami dapat gitu ya setiap tahun itu diberikan kesempatan untuk membeli buku sekitar 10 sampai 15 juta. Buku yang langsung saya tinggal mesen bukunya saja gitu ya. Mereka yang belikan, sehingga jadi itu kami update terus, bahkan dosen kami seperti Prof Jojo itu langsung dapatkan buku yang banyak gitu ya, karena mungkin punya Prof Jojo juga sudah dikenal di Jepang dan lain sebagainya. Akhirnya hal-hal berkaitan dengan dunia itu akan dikirimi gitu ya. Tadi berkaitan dengan perpus itu ya. Artinya perpus itu dipakai untuk mahasiswa untuk mencari referensi untuk menulis skripsi dan lain sebagainya. Tidak perlu harus kemana-mana, di rumah sendiri sudah juga cukup dan lain sebagainya. Kemauan dia untuk baca tulisan yang keriting itu tadi ya. Mau enggak untuk itunya tadi. Jadi ke arah sana. Kemudian untuk kegiatan non akademik, Mbak, satu-satunya uni yang punya apa ya, seperti inilah, seperti beduknya Jepang itu kan namanya Taiko. Nah, Taiko itu adanya yang ada di UNESA saja. Di UNESA saja. Tidak ada Taiko, dan kelompok untuk melakukan itu atau klub mahasiswa yang namanya itu Taiko Kurabu gitu ya. Itu adanya cuma ada di UNESA gitu ya tadi. Mereka dipanggili oleh perusahaan-perusahaan Jepang terutama ya, karena untuk membuka acara dan lain sebagainya, itu kerjasama sama konsulat untuk mereka banyak dipanggil untuk itu tadi, untuk membuka acara sekolah Jepang Surabaya. Jadi banyak kegiatan itu tadi. Kemudian anak-anak juga latihan nari Jepang itu kan juga cukup tanda kutip itu diperhitungkan, karena kita sering setiap tahun kan dapat juara juga untuk yang namanya Yosakoi. Itu kan tari Yosakoi merupakan salah satu tari yang diperlombakan di pemerintah Surabaya. Dengan koji, namanya koji si yang ada di Jepang sana sebagai sister city-nya Surabaya, dan mereka mengadakan setiap tahun perlombaan untuk tari Yosakoi itu, dan kita ikut itu dan dapat juara. Terus itu banyak piala yang ada di kami berkaitan dengan Yosakoi itu. Betul. Terus ada lagi, meskipun kita bukan jurusan tari ya Mbak, tapi kita punya tari Sakura Odori gitu. Memang kelompok itu yang memang ya, artinya selain untuk kalangan kita sendiri, ketika ada tampilan ketika ada kegiatan berkaitan kejepangan ya, untuk performance di situnya, atau dipanggil pada perusahaan-perusahaan untuk menari itu ya. Jadi kegiatan non akademik pun gitu itu cukup lengkap, bukan itu ya, cukup lengkap sekali yang ada di kami, berkaitan dengan kegiatan mahasiswa, juga berkaitan dengan yang akademiknya tadi. Bahkan kami itu kalau program memasak itu kan juga ada ya. Artinya klub untuk masak anak-anak dengan apa? Manggil ibu-ibu Jepang untuk datang ke sini untuk saling membelajarkan bagaimana masakan Jepang itu dibuat dan lain sebagainya. Dan itu kan ada onigiri. Sekarang kan banyak ya usaha onigiri, usaha apalagi ya, makanan Jepang lah yang banyak ya, yang banyak, dan anak-anak itu menggunakan itu. Artinya ketika dia mau jadi entrepreneurship yang muda gitu ya, mau belajar pokoknya, mereka menggunakan kemampuan atau keterampilan dalam bidang memasak itu untuk mengenalkan makanan Jepang di Indonesia itu ya tadi. Dan itu kami apresiasi sekali gitu terhadap baik sekali. Rekan UNESA, banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan, yang sudah dihasilkan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di program studi S1 Pendidikan Jepang. Kita masih lanjut lagi di segmen yang selanjutnya, masih di Bincang Prodi Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA
UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama dengan Yuris dan narasumber kali ini ada Bapak Didik. Nah, Bapak Didik, saya ingin bertanya kembali nih Pak mengenai bagaimana sih pembelajaran atau perkuliahan selama pandemi ini dan sebelum pandemi apakah ada perbedaan yang sangat signifikan yang terjadi di prodi? Oke. Platformnya saja mungkin yang berbeda ya Mbak Yuris ya. Okay. Kalau di awal sebelum pandemi kita tatap muka dan lain sebagainya maupun lapangan kita ajak anak-anak untuk langsung misalnya berkomunikasi dengan orang Jepang dan lain sebagainya. Kalau selama pandemi ini agak menggunakan daring ya, online itu tadi dengan platformnya yang ada di UNESA pun V-Learn dan lain sebagainya, V-Learning. Kemudian juga yang lainnya gitu. Jadi kita menggunakan itu hanya mungkin dari segi kualitas insya Allah tidak ada perbedaan antara yang luring sama yang tatap muka tadi dengan yang daring itu ya tadi. Jadi bentuknya seperti itu kami menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini dengan model yang daring itu tadi plus mungkin selama ini kalau ketemu belum pernah. Jadi kami tetap menggunakan itu bahkan ya kita menggunakan semaksimal mungkin yang ada di daring itu dengan program-program. Kalau misalnya gimana Pak Didi kalau berkaitan dengan keterampilan berbahasa gitu. Kami menggunakan ya dengan teknologi apa ya yang bisa digunakan untuk itu mungkin tidak bisa kelas itu misalnya klasikal gitu berarti kita harus memecah kelas itu dalam bentuk kalau program Zoom ya kita sebut aja Zoom gitu kan dia bisa di-split bisa dibuat kelas-kelas kecil-kecil untuk anak-anak bisa berlatih di situ guru dosennya memantau dan lain sebagainya itu adalah usaha-usaha kami supaya tidak mengurangi kualitas dari apa yang ini kalau berbeda pasti berbeda antara yang luring sama yang daring pasti ada hal-hal yang plus minusnya pasti ada itu tapi kami berusaha untuk itu dan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen dengan ini setiap minggu kan kami ada program untuk rapat bersama ya Indonesia di situnya akan disampaikan beberapa kesulitan atau apapun lah permasalahan mahasiswa yang tidak maksudnya karena tempatnya yang remote area sehingga tidak bisa untuk menjangkau itunya tadi ya berarti harus diusahakan seperti apa dan lain sebagainya itu Bapak Ibu dosennya juga harus diberikan pengertian yang ini biar tidak menggebiah uyahkan sesuatu atau menerapkan satu kebijakan yang kaku kan tidak boleh gitu ya harus menyesuaikan itunya tadi jadi perlu ada pembicaraan di antara kami kalau memang itu ya ada penugasan kah atau ada apakah supaya mereka jika masih tetap bisa belajar meskipun di tengah pandemi sekarang ini ya Pak dengan mandiri dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk penerapan Merdeka Belajar yang ada di prodi itu implementasinya seperti apa sih Pak? Aduh, pertanyaan yang sulit ya mungkin saya juga agak ini takut menjawab yang salah itu. Tapi memang implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tadi yang pertama bahwa kami harus ini Mbak Yuris ya memfitkan atau membuat kurikulum itu menjadi 100% siap gitu ya tadi ya. Jadi melalui fase-fase ketika kita membuat kurikulum baik itu melalui sanctioningnya tenaga ahli kurikulum kita mengundang dari UNES
SKS, kemudian uji publiknya juga kita mengundang pengguna dari lulusan kita yang ada di SMA, baik itu guru maupun pejabat mereka di situ. Kemudian juga kita mengundang dari kenalan kami yang bisa memberikan masukan untuk kurikulum kami melalui program PPG yang kita juga secara langsung berkomunikasi dengan guru pamong yang ada di PPG juga kita mintai untuk masukan dan lain sebagainya. Jadi segi kurikulum dari dokumennya disiapkan dulu gitu ya. Kami dalam ini kalau boleh berbicara sedikit isi kurikulum kami itu jelas kami akan membuat 2 program, 2 paket di dalam kurikulum itu tadi yang mana kan harus memberikan kesempatan untuk di luar program studi pendidikan bahasa Jepang bisa belajar bahasa Jepang. Itu juga akan kita berikan baik kepada mahasiswa UNESA maupun di luar UNESA. Betul. Kemudian juga kami juga membangun kerjasama dengan berbagai universitas, Undiksa, UNES, UPI dan lain sebagainya itu. Bahkan Manado kami juga akan bekerjasama dengan mereka untuk ini ya mengimplementasikan lah itu tadi karena kan hak untuk 3 semester belajar di luar dari kampus itu tadi, di luar kampus itu kita juga punya program, kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan dan kita juga akan membangun kerjasama berkaitan untuk implementasinya itu tadi. Berarti bisa dibilang juga sangat terbuka sekali ya Pak dengan berbagai kerjasama yang ingin dilakukan dari mungkin di universitas lain bahkan perusahaan-perusahaan baru juga bisa. Kalau perusahaan sedang kami rintis ya, bukan dirintis sebetulnya kan. Tadi seperti kita kerjasama dengan The Japan Foundation itu tadi ya, atau dengan Ryokan yang punya hotel di Jepang itu sebetulnya kan sudah kami implementasikan 4 tahun yang lalu gitu ya. Tadi bukan sekarang ini gitu. Bahkan kalau dengan dilegalkan dengan ini kami sangat berterima kasih karena dulunya baru kita hargai 4 SKS gitu, pada mata kuliah tertentu. Nah sekarang kan bisa kalau 1 tahun bahkan 40 SKS. Kami kan harus mengajukan, harus bargaining untuk itu, untuk selain mahasiswa mendapatkan pengalaman itu juga SKS-nya terpenuhi. Mereka tidak harus ngulang 1 tahun yang tidak diprogram selama anak-anak di sana kan gitu tadi. Termasuk juga yang tadi program ke Jepang yang anak-anak melalui Kementerian Luar Negeri tadi Jepang. Betul. Mereka malah dari segi kualitas pembelajaran bukan berarti di sini itu ini enggak kan, tapi menggunakan bahasa Jepang kan langsung di dalam kelasnya itu. Saya yakin 100% balik lagi ke sini mau dites seperti apa mereka akan ini tadi akan makan mungkin melebihi dosennya gitu jadi menggunakan bahasa Jepang yang terupdate gitu ya tadi yang dosennya mungkin belajarnya 10 tahun yang lalu gitu ya tadi digunakannya gitu ya tadi mungkin karena bahasa kan berkembang pasti berkembang dan lain sebagainya itu tadi. Jadi itu adalah usaha-usaha kami untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang bisa semoga kami bisa eksis terus memberikan kontribusi yang besar untuk pendidikan bahasa Jepang khususnya di Indonesia ini tadi. Baik Bapak. Kemudian untuk prospek lulusan nih Pak yang untuk mahasiswa yang sudah bergabung ataupun ingin bergabung di S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Kalau sesuai dengan misi kami kan memang untuk mendidik mahasiswa menjadi seorang calon guru gitu ya, calon guru bahasa Jepang itu tadi itu adalah ruh kami atau jalan kami utama gitu tadi. Tapi jalan utama itu tidak haram ketika agak minggir sedikit misalnya seperti itu. Kalau bahasa saya seperti itu tidak haram kita minggir sedikit seperti di perusahaan Jepang. Itu banyak sekali. Udah enggak bisa bahkan di bank, di instansi-instansi pemerintah pun juga kita ada di situ. Yang jelas mulai 81 sampai sekarang itu kami yang itu tadi ada di perusahaan Jepang mungkin yang paling ini banyak juga di bawahnya mungkin dari guru-guru bahasa Jepang itu tadi yang ada di wilayah Jawa Timur itu khususnya ataupun mungkin ada yang sampai ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat yang memang kita menghasilkan itu. Dan bahkan kemudian yang ke Jepang itu jangan lupa yang anak-anak yang di Jepang menetap di Jepang dan lain sebagainya itu juga atau yang melanjutkan studi di Jepang dan lain sebagainya itu juga artinya bidang-bidang atau hal yang memang ditempuh oleh anak-anak setelah lulus atau menyelesaikan program S1 di pendidikan bahasa Jepang UNESA itu tadi.
Oke, baik terakhir nih Bapak, apa sih Oke. harapannya yang ingin disampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika, mungkin program studi maupun Oke. Sivitas Akademika UNESA secara keseluruhan? Silakan. Yang utama mungkin ya, yang utama yang ingin saya harapkan atau dari kami, mungkin saya sebagai wakil dari teman-teman prodi itu yang tadi, yang utama adalah mungkin meningkatkan atau menambah native mungkin yang ada di UNESA. Apa itu tadi Mbak Yunus ya. Kita tahu bahwa program studi pendidikan bahasa Jepang mulai tahun 99 mulai 99 kemarin itu native-nya ditarik oleh Jepang karena urusan tertentu lah gitu ya tadi, sehingga kan kami sekarang kosong gitu ya. Jadi kami ingin menambah native supaya anak-anak itu lebih banyak kesempatan berkomunikasinya dengan orang Jepang langsung. gitu ya. Kalau kami harus mengundang bukan tidak bisa Mbak Yunus ya, mampu tapi terbatas gitu ya. Terbatas dalam hal mungkin sesama teman, ayo ikut ini ya, kita bicara apa itu tadi, ngajak ibu-ibu untuk komunikasi, ngelatih membuat masakan tadi dan lain. Tapi kan terbatas. Kalau lebih legalnya mungkin ada 2 native volunteer yang memang melalui satu organisasi tertentu yang memang bisa kita apply ke situ, kemudian mereka bisa menetap duduk di UNESA, mereka akan lebih memberikan kesempatan besar untuk adik-adik kita untuk sepertinya satu itu ya, itu tadi. Kalau masalah pelatihan dan lain sebagainya, insya Allah cekap untuk kami, karena di pemerintah Jepang itu mau membuka setiap tahun untuk pelatihan dosen maupun mahasiswa. Bersama-sama ke sana. Itu pasti ada program itu. Bahkan kami menjalin dengan Aichi University of Education pun juga anak-anak dari Jepang kita tarik ke sini untuk PPL. Kita diberikan ke sana untuk PPL juga. Artinya PPL dalam arti untuk yang bisa ke Jepang dan lain sebagainya itu. Jadi itu cukup kalau dari segi kan dosen kami juga tidak terlalu banyak kan itu tadi. Jadi mereka akan muter aja kesempatan untuk pelatihan di Jepang dan lain sebagainya. Kalau itu insya Allah cukup. Yang paling kita butuhkan yang tadi adalah tenaga native yang memang bisa untuk membimbing kami, karena kan bahasa Jepang itu harus diupdate terus, referensinya update terus dan lain sebagainya. Mahasiswanya juga diupdate terus ini melalui kegiatan KAIWA atau percakapan tentang bahasa Jepang setiap harinya dengan orang Jepang. Nah baiklah rekan UNESA, lengkap sudah perbincangan saya Yoris dengan Bapak Didi selaku Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Tentunya lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang UNESA memiliki banyak sekali pengalaman, kemudian yang bisa berdaya saing untuk berbagai pekerjaan yang luar, khususnya ingin bergabung di perusahaan ataupun hal-hal yang ada di Jepang gitu ya Pak ya. Nah rekan UNESA jangan lupa untuk selalu dengarkan radio kami di YouTube Radio UNESA, kemudian di sosial media kami ada Instagram, Facebook, dan juga Spotify di Radio UNESA. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi sudah bergabung di Radio UNESA dan memberikan informasinya. Oke, baik. Terima kasih rekan UNESA. Saya Yuris Prasica pamit undur diri dan sampai jumpa.